Gue mau cerita sedikit tentang kisah horor. Kejadiannya sudah 6 tahun, pas gue masih saat SD kelas 6. Waktu itu gue lagi dalam liburan ke Batam bersama nyokap gue. Sekalian juga nemenin bokap gue yang kerja di daerah Batam. Waktu itu nyokap gue sedang hamil anak keduanya. Kira-kira umur kandungannya sudah hampir 8 bulan, jalan 9 bulan. Sekitaran 2 atau 3 minggu kita di Batam. Akhirnya kita mutusin untuk pulang ke Jakarta. Tapi ternyata pas mau perjalanan pulang, nyokap gue tengah malam sakit mules-mules. Dan juga emang udah dari sore itu air ketubanya pecah. Pas subuh nyokap gue kontraksi dan sampai melahirkan Senin pagi. Akhirnya gue jadi pulang sendiri ke Jakarta naik pesawat. Dan juga nyokap gue baru bisa balik ke Jakarta sekitar 2 minggu kemudian. Karena dalam kondisinya yang baru saja melahirkan, dan kini adik gue yang baru umur beberapa minggu itu. Gue pulang ke Jakarta. Gue tinggal di daerah Bekasi, tepatnya di Rawalumbu. Bokap nyokap gue masih di Batam, dan gue ditinggal sama pembantu dan supir. Kalau sore mereka pulang gak nginep. Selepas pulang les, jam setengah 8 malam supir gue balik. Dan alhasil gue tidur malam sendiri. Rumah gue gak terlalu besar, ada 4 kamar tidur. Di depan deket ruang tamu ini kamar gue. Di tengah kamar bokap nyokap. Di dekat dapur dijadiin lemari pakaian. Dan di lantai atas kosong. Nah, di kamar tengah ini ada kamar mandi. Tapi dari awal gue dan keluarga nempatin rumah ini, kamar mandi di kamar tengah gak pernah dibuka, selalu kekunci. 2 minggu gue tinggal sendiri, gak terjadi apa-apa. Paling gue cuman ngerasa kayak ada orang lewat atau ngeliatin gue. Entah gue hanya sugesti atau apa. Akhirnya nyokap gue balik ke Jakarta. Gue nemenin nyokap tidur di kamar tengah. Jadi kita cuma tinggal bertiga. Karena bokap gue masih nerusin kerjanya di Batam. Biasanya kalau anak baru lahir itu katanya wangi. Jadi nenek gue nyuruh nyokap makein bangle, katanya pengusir setan, di baju adik gue. Nyokap gue nurut. Waktu itu siang hari gue sama nyokap lagi tidur di kamar tengah. Tiba-tiba nyokap gue terbangun dan nemuin adik gue tidur di lantai. Nyokap gue bingung, karena gak mungkin banget. Secara adik gue ditaruh di pojokan tembok, dan nyokap tidur di pinggir kasur biar adik gak jatuh. Terus siang-siang juga nyokap gue ngeliat ada cewek jalan dari ruang tamu ke dapur. Rambutnya panjang. Nyokap gue ngira kalau itu gue baru pulang sekolah. Dan pas nyokap gue nyusul ke dapur, gak ada siapa-siapa. Terus pembantu gue juga pernah bilang, pas dia lagi nyetrika di kamar belakang, dia serasa ada yang ngeliatin dan nemenin dia. Jadinya gue udah gonta-ganti pembantu sampai 5 kali. Setelah kejadian itu, puncaknya malam itu, karena kamar tengah itu besar, dan nyokap gue takut adik gue kenapa-kenapa, kalau gue tidur di kasur yang sama, karena gue tidur suka nendangin orang. Akhirnya gue narik kasur satu lagi, buat gue tidur. Waktu itu posisinya nyokap sama adik gue tidur ngadep kamar mandi, dan gue tidur deket pintu, ngadep ke mereka. Seinget gue lagi asik baca majalah, dan tiba-tiba gue ketiduran. Terus pas tengah malam, jam 12-an, gue kebangun kaget. Nyokap gue nangis sambil narik-narik kaki gue buat bangun. Nyokap sambil gendong adik, dan gue ditarik keluar rumah sama nyokap. Kebetulan yang dulu punya rumah itu tinggalnya sebelahan sama rumah gue, namanya Bisri. Nyokap gue ngetok-ngetok rumah Bu Bisri, dan akhirnya dia keluar. Gue di situ masih gak ngerti nyokap gue kenapa. Terus gue dengar percakapan nyokap sama Bu Bisri. Bu, kasih tahu saya di rumah itu ada apa? Gila ya ibu, kenapa nggak bilang dari awal? Terus Bu Bisri kaget dan dia jawab, emang ibu ngeliat? Nggak lama Pak Bisri keluar dan nanya, kenapa Bu? Ada apa? Bu Bisri bilang, ini loh Pak, si Anu yang dulu, dia balik lagi. Pak Bisri pucet. Akhirnya Bu Bisri sama Pak Bisri nganterin kita pulang.
dan nyokap gue cerita apa yang dia alamin. Dan Bu Bisri juga cerita awal mula rumah itu. Jadi ternyata nyokap gue kebangun tengah malam. Dia ngeliat sosok genderuwo tinggi besar hitam dan berbulu. Si genderuwo ini nyodorin alat kelaminnya ke nyokap gue. Dan alat kelaminnya itu persis di depan muka nyokap gue. Nyokap gue berusaha mau bangun dan ngambil adik gue. Karena nyokap takut adik gue diambil, tapi berat rasanya buat bangun dari tempat tidur. Akhirnya nyokap gue baca doa dan akhirnya makhluk itu hilang. Nah, ternyata si genderuwo ini katanya suka sama nyokap gue dan pengen nyetubuhin atau ngawinin nyokap gue. Lalu Bu Bisri cerita awal mula rumah itu. Dulu kan masih rawa-rawa, dibangun rumah dan dikontrakin. Penghuni yang dulu ngontrak di situ ternyata suka pesugihan gitu. Segala macam hantu semua ada di situ, dan di kamar tengah itulah pusatnya. Tepatnya di kamar mandi. Makanya kamar mandi ditutup, gak pernah dibuka, dan lampunya selalu nyala. Dan katanya juga ada kepala buntung di kamar mandi itu. Kita kaget banget, shock lah. Akhirnya kita tidur lagi dan berharap gak ada kejadian aneh lagi. Pas mau tidur, nyokap gue bilang, "Jangan ganggu saya sama anak saya ya. Saya kan gak ganggu kalian. Kita punya alam masing-masing." Dan gak lama, bingkai foto di kamar gue bergerak sendiri. Entah itu tanda mereka mengiyakan atau malah sebaliknya. Sejak kejadian ini, gue sekeluarga pindah rumah. Dan setiap rumah yang kita tempatin memang ada penghuninya, tapi mereka hanya sekedar lewat atau menampakkan diri sesaat. Sekedar info, ini sih dari almarhum nenek gue. Katanya memang mereka ada. Mereka punya alam yang sama seperti kita. Makanya dimanapun kita berada, kita harus jaga sikap dan omongan kita. Ya intinya sih nggak boleh sembarangan.